Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa seperti yang telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Ziarah Batin. Dalam bacaan pertama pada hari ini, Musa menyampaikan kepada umat Israel isi perjanjian mereka dengan Tuhan. Orang Israel harus menjalankan aturan dan perintah Tuhan dan mengikuti semua jalan yang ditunjukkannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Hanya dengan itu, Tuhan akan menjadikan Israel sebagai orang terhormat dan terpuji. Perintah dan jalan Tuhan memang mungkin sulit dan tidak praktis, tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan kebiasaan dan tradisi, bahkan bertentangan dengan sikap spontan hati kita. Demikianlah dalam Injil, Yesus memerintahkan untuk mengasihi musuh kita, berdoa untuk mereka yang menganiaya kita, padahal sesungguhnya yang ada dalam hati adalah menginginkan yang buruk terjadi pada mereka yang memusuhi kita. Yesus ingin meminta kehidupan religius dan spiritual yang lebih. Ia menekankan sebuah visi dan orientasi baru dalam kehidupan beragama. Ukurannya bukan lagi kebiasaan manusia, bukan lagi kepuasan keadaan hati manusia pada kondisi tertentu, bukan lagi rasa adil manusiawi yang selalu didengung-dengungkan, melainkan kesempurnaan Tuhan. Yesus membawa kita pada substansi, hakikat, dan kodrat keberadaan manusia, yaitu gambar dan rupa Allah. Nafas kehidupan yang dihembuskan Allah kepada manusia sejak penciptaan juga menjadi tujuan akhir hidup manusia. Dengan itu, manusia harus menjadi sungguh manusiawi, lebih manusiawi,
dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia dalam dan atas nama Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk berpegang teguh dan setia pada aturan, perintah, dan jalan-jalan-Mu. Kendati amat berat dan mustahil bagi kami, namun dengan iman akan Dikau, semuanya pasti bisa berjalan. Amin.